Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, puji dan syukur terpanjat kepada Allah. Kita masih diberi umur, masih diberi sehat, masih diberi waktu luang untuk terus meniti taat. Di detik-detik ini mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah. Karena orang mukmin tidak takut mati. Yang ditakutkan oleh orang mukmin mati tidak membawa iman Islam. Mati tidak membawa amal ibadah. Mati tidak banyak bekal amal yang akan mengalirkan pahala jariah ke alam barzah. Maka mari kita sama-sama memberi asupan ruhiyah kepada diri kita, memberi asupan ilmu, memberi asupan kebaikan-kebaikan, salah satunya dengan mendengarkan kultum. Insyaallah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 tahapan penyucian diri. Sahabat sekalian, di ilmu tasawuf itu ada 3 tahapan penyucian diri. Tasawuf itu suatu ilmu yang akarnya dari ihsan. Kan di dalam Islam itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau iman nanti turunannya ke ilmu akidah, ilmu kalam. Kalau Islam turunnya nanti ke ilmu syariat dan fikih. Kalau ihsan turunnya ke akhlak dan adab. Nah, salah satunya tasawuf Tasawuf itu ilmu yang mempelajari atau mendalami tentang batiniah, sesuatu yang terdalam, hati, seperti ikhlas, seperti ridha, seperti qanaah, seperti juhud dan lain-lain yang sifatnya itu lebih kepada pensucian diri atau tazkiyatun nafs, jadi pensucian diri. Nah, ada 3 tahapan di ilmu tasawuf supaya diri kita itu suci, karena di Al-Quran kan qad aflaha man tazakka, berbahagia sekali orang yang menyucikan dirinya. Mana saja 3 tahapan penyucian diri yang harus kita lewati supaya kita mendapatkan kesucian diri, tentu dengan relatif, namanya manusia. Tidak akan seperti nabi, tidak akan seperti para wali, tetapi minimal kita berusaha untuk menyucikan diri dengan relatifnya kita sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan alpa. Mana itu? 1 adalah taholi. Taholi itu mengosongkan diri. Jadi kalau kita ilustrasikan gelas yang kotor diisi dengan air yang kotor, maka kita itu harus mengosongkan diri kalau ingin ada penyucian itu, Kalau ingin ada penyucian diri, maka taholi, kosongkan, dibuang airnya, dibersihkan gelasnya. Seperti itu kurang lebih. Jadi kita taholi, kosongkan diri dengan cara apa? Kosongkan diri itu dengan cara taubat, dengan cara berhenti dari kemaksiatan, Jadi taholi itu mengosongkan diri itu dengan istighfar, dengan tobat, dengan syarat tobatnya. Karena syarat tobat kan ada 4, Yang pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua al-azmu alla yauda, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiganya al-istighfar, mohon ampunan kepada Allah atau kepada sesama manusia kalau ada masalah dengan sesama manusia, Nah, itu namanya taubat. Dan yang terakhir, taubat kalau urusan dengan manusia itu istihlal, istirda, minta ridha, minta halal. Minta ridha kalau urusan akhlak, minta halal kalau urusan harta. Nah, itu baru kita mengosongkan diri dari dari berbagai maksiat, minum khamar, judi, zina, mencuri, makan haram, menyakiti istri, menyakiti suami, Itu kosongkan semua, Dari penyakit batin juga, iri, dengki, sombong, ria, sum'ah, gila kedudukan, cinta dunia, kikir, dusta, khianat, ghibah, suudzon, fitnah, dendam. Itu bersihkan, kosongkan diri kita. Itu namanya taholi.
Jadi mengosongkan diri dari berbagai keburukan, berbagai kemaksiatan dengan istighfar, dengan taubat, dengan muhasabah, dengan tadi ya menyesal gitu, berjanji tidak akan mengulangi, itu namanya tahalli. Nah, kalau sudah kosong ya karena pertaubatan kita gitu, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai yang taubat gitu, wa yuhibbul mutatahhirin, itu menyucikan diri, mengosongkan diri, itu namanya tahalli. Itu baru pertama, sahabat sekalian. Jadi kalau ingin menyucikan diri, yang pertama tahalli, kosongkan dari berbagai keburukan ya dengan taubat, istighfar, berhenti dari kemaksiatan. Yang kedua adalah tahalli, yaitu sesudah kosong ya, tadi kalau diilustrasikan airnya, air kotornya sudah dibuang, si gelasnya sudah dicuci, baru tahalli ya, mengisi ya jiwa raga dengan amal-amal mulia ya, ibadah ritual dengan zikir, dengan tilawah, dengan saum, dengan tahajud, dengan duha, ibadah sosialnya dengan sodako, dengan wakaf, dengan infak, dengan menolong orang yang kesusahan, dengan silaturahim, dengan berderma gitu. Nah, kita akan menemukan Nabi juga ini ya, tahallinya beliau kan tahanus di Gua Hiro ya, muhasabah, tafakur gitu ya, itu tahalli. Nah, tahallinya Nabi kan bergelarnya Abul Yatama, bapaknya anak yatim, Abul Masakin, bapaknya orang miskin gitu. Ucap laku gitu ya, rasa itu baik sekali baginda Nabi itu sesudah mengosongkan diri, diisi dengan amal-amal mulia gitu ya. Tadi gitu ya, kalau iri dengki jadi husnuzon, baik hati, sombong jadi tawadu, ria jadi ikhlas gitu ya, gila kedudukan gitu jadi orang yang tawadu, cinta dunia jadi orang yang waro gitu ya, tidak ambisius ke dunia, kikir jadi dermawan, dusta jadi jujur gitu, khianat jadi orang yang amanah, gibah jadi banyak diam gitu, suuzon jadi husnuzon, dendam jadi menyayangi. Nah, itu jadi sesudah tahalli kosong tadi dari kemaksiatan, diisi dengan tahalli yang baik-baik, yang baik-baik gitu. Nah, itu namanya tahalli gitu. Itu tahapan kedua. Jadi udah kosong, diisi dengan hal-hal baik. Dan yang ketiga ada namanya tajalli. Ya, tajalli itu sudah terbuka tabir dengan Allah. Kita sudah taqarrub dengan Allah. Bisa ma'rifatullah. Jadi kita terbuka gitu ya. Oh, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Itu merasa Allah itu menatap kita, Allah itu memperhatikan kita. Kalau kita lagi sujud, seolah Allah itu begitu menyayangi gitu ya. Kita lagi ruku, kita lagi zikir, seolah-olah kita itu dipeluk oleh ya pelukan kasih sayang Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifat atau mukasyafah, orang yang sudah terbuka gitu ya, hijab antara kita dengan Allah. Artinya segala sesuatu itu Allah, Allah, Allah gitu. Damai, tenang hatinya itu gitu ya, tentram. Atau musyahadah, orang yang sudah ya seolah-olah ya dibarengi aja dengan Allah gitu. Jadi dimanapun dia berada, dia merasa ya dekat aja dengan Allah gitu. Nah, itu namanya tajalli. Jadi orang yang sudah mendapat pencerahan, sesudah melewati tahalli, mengosongkan diri, tahalli memasukkan hal-hal positif, tajalli baru terbuka tabir dengan Allah lewat ma'rifatullah, mukasyafah, musyahadah. Dia akan susah berhenti dari zikir gitu ya. Dia akan selalu berbuat baik itu lillahi ta'ala, karena Allah. Selalu ibadahnya itu merasa ditatap oleh Allah, maka ikhlas gitu, damai, tenang, tentram gitu orangnya itu. Ya, dia diamnya gitu zikir, bicaranya nasihat, tatapannya rahmat kasih sayang, geraknya manfaat, napasnya tasbih, pikirannya baik sangka, lintasan hatinya hanya doa untuk lihat
lihat nenek-nenek doa, lihat anak-anak doa, lihat ustadz doa, lihat preman didoakan gitu. Langkahnya jihad, kesibukannya asik memperbaiki diri, istirahatnya sholat seperti baginda Nabi, arihna bis sholah ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Kerinduannya adalah kerinduan berjumpa dengan Allah, Rasulullah di surganya. Itulah orang-orang yang sudah tajalli, ya, sesudah taholi mengosongkan diri, tahali mengisi dengan hal-hal baik, baru tajalli. Itu orang-orang yang terbuka tabir dengan Allah, yang akhirnya tatapannya rahmat, bicaranya nasihat, diamnya zikir, geraknya manfaat, napasnya tasbih, pikirannya baik sangka, lintasan hatinya doa, tangannya sedekah, langkahnya jihad, kesibukannya asik memperbaiki diri, istirahatnya sholat, kerinduannya berjumpa dengan Allah, Rasulnya, dan orang-orang soleh di surganya kelak. Itulah orang-orang yang sudah tajalli. Mudah-mudahan di kehidupan kita yang sekali-kalinya ini dan menjelang usia kita menua, mudah-mudahan setiap detik akhir sisa usia kita menuju ke tajalli, ya, kita lewati dulu taholi, kita usaha dulu tahali, baru insya Allah tajalli, dan kita pun di penghujung usia husnul khotimah. Amin ya robbal alamin, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah, izinkan penghujung usia kami, ya Allah, kami dapat ilmu, dapat pencerahan, dapat hidayah, dapat taufik, i'anah, ya Allah, untuk bisa mendekat kepadamu, untuk bisa mentaubati dosa-dosa kami yang lalu, ya Allah, dan untuk bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan di penghujung usia kami, dan izinkan kami untuk dekat denganmu, taqarrub kepadamu, ya Allah. Izinkan di penghujung usia adalah sebaik-baiknya iman kami, ya Allah, sebaik-baiknya akhlak kami, sebanyak-banyaknya bekal untuk berpulang kami, dan izinkan di penghujung detik-detik akhir hayat kami ucapan yang keluar dari lisan kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami ahli taubat, jadikan kami ahli husnul khatimah. Ya Allah, hanya ridha dan surgamu yang kami harapkan, hanya murka dan nerakamu yang kami, ya Allah, berlindung kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.